Ustadz Mana Mas. dapat? Oh itu ya. Salah, jalannya jalani. Udah ini aja kan? Usah yang gerakin ya. Ya, ini dulu kan? Langsung bawa. Udah. Langsung aja. Udahlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kali ini kita apa ya? Bukan belajar, cuma sekedar berbagi aja. Soalnya kan kalau belajar ya nggak cocok kan. Soalnya satu angkatan. Apalagi kalau misalnya dengan Ustaz Musli, Ustaz Farhan, anak kan di bawah beliau. Salah ada. Jadi insya Allah pada kali ini kita akan sedikit apa istilahnya sharing tentang kitab Matan Bina. Jadi untuk kitab ini yaitu kitab yang belajar tentang ilmu sorof. Jadi ilmu sorof ini mungkin secara singkat yaitu ilmu untuk mengetahui keadaan-keadaan perubahan kalimat ataupun harokat awal ataupun pertengahan kalimat. Sedangkan ilmu nahu adalah untuk mengetahui akhir harokat suatu kalimat. Harokat akhir satu kalimat. Jadi karena berhubung waktunya terbatas, mungkin Ustadz langsung kita lanjut aja kepada bab. Soalnya kalau kita bacanya dari sini takutnya disuruh hafal. Disuruh hafal nanti ada awal mubadi ilmu tasrifi. Kebanyakan. Jadi langsung aja masuk kepada pembahasannya. Itu. Jadi kan kalau untuk kitab ini kan ada kewajiban untuk menghafal ya. Kewajiban menghafal yang nantinya akan distorkan. Jadi karena dalam kitab ini ya nanti ada 35 bab. Yang insya Allah untuk sebelum periode keberangkatan, kalau bisa sulasi mujarad ini kita habisin aja 6 bab. Bisa kan, Tak? Akila bisa, Akila? Akila? Mudah kok. Cuma hafalnya mudah nih. Soalnya ngafalnya tuh cuma kalimatnya itu aja. Beda kalau hafal Al-Quran kan susah sedikit. Al-Qurannya sehari 3 halaman kan. Ini cuma berapa baris doang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna abwaba tasrifi khamsatun wa thalathuna baban. Sittatun minha li thulasil mujarradi. I'lam, ketahuilah, anna abwaba tasrifi, bahwa sesungguhnya bab dalam ilmu tasrif khamsatun wa thalathuna itu 35 baban bab. Sittatun minha di sulasil mujarrad. Sebagian daripada 35 itu 6. 6 minha daripadanya 35. Di sulasil mujarrad bagi sulasi mujarrad. Nah, jadi dalam ilmu tasrif itu semuanya ada 35 bab di mana 6 bab daripada 35 itu nanti dinamakan dengan sulasi mujarrad. Jadi sulasi mujarrad adalah nanti kalimat yang fi'il madhinya itu ada 3 huruf.
Itu maksud daripada sulasi mujarad. Al-babul awal, bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu mauzunuhu nasara yansuru wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa matmuman fil mudhari. Bab yang pertama itu di atas wazan fa'ala yaf'ulu. Untuk mauzunnya nasara yansuru. Dan wa alamatuhu, tanda untuk bab yang pertama, ayyakuna ainu fi'lihi, bahwa adalah ain fi'ilnya maftuhan, itu harokat fathah fil madhi, pada fi'il madhi, wa matmuman fil mudhari, berharokat dhammah pada fi'il mudhari. Wa bina'uhu li ta'diyati ghaliban. Ghaliban, kebiasaannya untuk bab ini dinamakan dengan ataupun sering terjadi dengan bina madhi, bina muta'addi ataupun ta'diyah. Wa qad yakunu, kadang-kadang ada, nantinya akan kita perdapatkan bab yang pertama ini dengan bina lazim. Misalul muta'addi, contoh untuk yang muta'addi, nahu seumpama nasara Zaidun Amran, si Zaid telah memukul si Umar. Wa misalul lazim, contoh yang bina lazim, nahu seumpama kharaja Zaidun, keluarlah Zaid. Wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ilal maf'uli bih. Wal lazimu wa ma lam yatajawaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bih, bal waqa'a fi nafsi. Dan muta'addi huwa, dia yang muta'addi itu apa namanya? Itu sesuatu yang perbuatannya si fa'il itu melampaui kepada si maf'ul bih. Wal lazim, dan lazim huwa, dianya lazim itu sesuatu yang tidak melampaui perbuatan si fa'il kepada maf'ul bih, tetapi perbuatan tersebut hanya terjadi pada dirinya saja. Ada yang belum tahu untuk makna daripada arti daripada bab ini? Akilah, ada yang ketinggalan arti ataupun yang nggak tahu artinya? Yang ini Ustaz, Yang mana? yang tadi apa? Wal lazim. Walladzi, yang mana? Wal lazim. Walladzim. Ya. Walladzimu, dan lazim, huwa, dianya lazim, itu ma, sesuatu. Sesuatu itu bisa perbuatan nanti. Sesuatu yang tidak melampaui adalah fi'lal fa'ili, perbuatan si fa'il, lam, tidak, yatajawaz, melampaui, fi'lal fa'ili, perbuatan si fa'il, ila, kepada maf'ul bih. Tetapi waqa'a, terjadi ianya perbuatan, fi nafsihi, pada dirinya si fa'il. Ada yang ketinggalan makna ataupun yang nggak tahu artinya? Akilah, Ustaz Muslim saya tanya lagi dah. Apalagi Ustaz Farhan? Enggak. Udah? Untuk artinya udah? Jadi untuk bab yang pertama itu nanti ada di atas wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi untuk sulasi mujarad ini yang terjadi perubahan hanya pada ain fa'il doang.
ada yang nanti fathah dhammah, ada yang nanti fathah kasroh, ada yang nanti fathah, dan seterusnya. Jadi fokus kita hanya kepada ain fi'il. Perubahannya hanya terjadi pada ain fi'il. Ain fi'il itu apa? Yaitu. Jadi kalau misal dasar kata yaitu fa'ala, fi'il madhi, berarti nanti ada kalimat yang sama seperti harokat daripada fa'ala. Contohnya seperti nasara. Nasara tersebut kan sama harokatnya seperti fa'ala. Huruf pertama fathah, huruf kedua fathah, huruf ketiga juga fathah. Begitupun nanti di ketika fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ulu. Berarti nasara di ketika fi'il mudhari juga berharokat seperti yaf'ulu. Jadi nasara yang suruh. Nah, untuk tandanya infi'ilnya berharokat fathah di ketika madhi dan berharokat dhammah di ketika mudhari. Dan untuk binanya kebanyakan untuk fi'il madhi ataupun fi'il mudhari di atas wazan fa'ala yaf'ulu ini kebanyakan binanya adalah bina muta'addi. Sedikit nanti kita mendapatkan dalam bentuk lazim. Jadi muta'addi itu apa? Muta'addi itu kalau secara mudahnya yaitu kalimat fi'il yang ada fa'il, ada maf'ul bih. Secara mudahnya ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Sedangkan lazim cuma ada fi'il dan fa'il. Itu secara untuk mudah kita bedakan antara muta'addi dan lazim. Cuman ada nanti kalau misal kita lihat di kitab syarah-syarah daripada matan bina, nanti di situ ada dijelaskan beda antara muta'addi dan lazim. Kalau misal kita lihat secara arti, yaitu muta'addi adalah kalimat yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian tubuh. Sedangkan lazim yaitu kalimat yang menunjukkan perbuatan hanya yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Muta'addi perbuatan yang dilakukan oleh sebagian anggota tubuh, sedangkan lazim perbuatan yang hanya dilakukan kalau muta'addi hanya dilakukan oleh sebagian anggota tubuh, kalau lazim dilakukan oleh seluruh tubuh. Contoh sekarang. Nasara Zaidun Amran. Menurut kaidah pertama, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Cocok, berarti nasara tersebut sebagai fi'il muta'addi. Secara makna, kata-kata menolong ini kenapa dia bisa muta'addi? Karena perbuatannya hanya dilakukan oleh sebagian anggota tubuh. Tergantung nanti bagaimana kejadiannya. Yang pasti nanti hanya sebagian anggota tubuh yang bergerak. Contoh lain seperti Doraba Zaidun Amran. Telah memukul oleh Sidik Rakan Sumar. Memukul itu dengan apa? Dengan tangan kan? Nah, berarti cuma tangan doang yang bergerak. Lain halnya nanti dengan lazim. Kalau lazim, perbuatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Seperti kharaja Zaidun, keluarlah Zaid. Zaid, ketika dia keluar daripada satu tempat, pasti seluruh tubuhnya keluarkan. Makanya untuk kata kharaja ini, dia termasuk kepada fi'il lazim, bukan muta'addi. Secara gambaran. Ada pertanyaan untuk bab yang pertama? Nggak ada, lanjut. Untuk bab yang kedua, yaitu wazannya yaitu fa'ala yaf'ilu. Mauzunuhu, sedangkan untuk mauzunnya yaitu daraba yadribu.
Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa maksuran fil mudhari'. Ain fi'il pada madhi yaitu berharokat fathah dan kasroh pada fi'il mudhari'. Wa bina'uhu aidan lil ta'diyah ghaliban. Untuk bab ini tetap kebiasaan kebanyakan diperdapatkan dengan bina muta'adi. Kadang-kadang sedikit kita perdapatkan dengan bina lazim. Contoh muta'adi yaitu daraba Zaidun Amran, contoh lazim yaitu jalasa Zaidun. Untuk contohnya sama seperti muta'adi yaitu daraba Zaidun Amran. Kenapa daraba ini termasuk pada muta'adi? Karena secara kaidah ada fi'il daraba, ada fa'il yaitu Zaidun, ada Amran yaitu sebagai maf'ul bih. Itu secara kaidah. Untuk secara makna kita ketahui bahwa daraba ini adalah muta'adi karena daraba ini menunjuki suatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh sebagian anggota tubuh. Untuk contoh lazim, jalasa Zaidun. Jalasa Zaidun. Kenapa dia lazim? Karena secara kaidah ada fi'il, ada fa'il. Nggak ada maf'ul bih. Secara kaidah ada fi'il, ada fa'il. Nggak ada maf'ul bih. Namun secara makna, kata-kata jalasa duduk ini hanya jalasa ini yaitu sebuah kejadian yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Kita dalam keadaan berdiri, kemudian duduk. Ketika duduk tersebut, apakah hanya sebagian anggota tubuh kita yang bergerak? Tidak. Seluruh anggota tubuh kita itu turut andil untuk duduk. Ada pertanyaan tentang masalah muta'adi dan lazim? Ada ya? Nggak ada. Masih ada jam berapa deh? Masih ada waktu 20 menit lagi ya. 20 menit ini coba kita pergunakan untuk i'rab ya. Mungkin untuk i'rab ya satu kata satu orang yang ganti-gantian. Satu orang gimana? Misalnya gini, bismi itu i'rabnya apa? Allahi. Misal bismi i'rabnya samusli, Allahi i'rabnya akilah, ar-rahmani i'rabnya nabil. Ganti-gantian terus. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Ya langsung ganti-gantian. Ya. Coba dibuka mic-nya semua ya. Akilah, Nabil. Nabil. Nabil, udah dibuka mic-nya Nabil? Nabil. Ayo. Ya udah. Langsung berurutan aja. Siapa yang dulu? Ustaz Musli dulu. Boleh. Ayo udah. Ya Ustaz, i'lam apa i'rabnya Ustaz? Langsung tiga kali bismillah. I'lam. I'rabnya sebagai Baik. Fi'il i'lam fi'il amar. fi'il amar atau wazan fi'il madhinya apa Ustaz? Ya, Bang. Huh? Oke, Pak. Pak ini gitu. Madhinya alima ya. Lalu Alima ya lamu.
Selanjutnya Akilah. Ana hurufnya apa Akilah? Namanya. Huruf ya. Namanya apa Ana? Itu Aktifin video. Ana apa namanya Akilah? Tahu nggak? Nggak tahu Akilah. dia. Ya. Ana namanya yaitu amil nawasek ataupun huruf taukid. Ana amil nawasek ataupun huruf taukid. Tugasnya yaitu menasab isim dan merafa khobar. Udah Akilah? Ngerti? Ya. Ana amil nawasek ataupun huruf taukid. Tugasnya yaitu menasabkan isim dan merafa khobar. Dah. Selanjutnya siapa nih? Ustaz Farhan. Abu apa Ustaz? Sebentar bang, ini wifi-nya agak apa bang? Abu apa? Yang mana nih? Abu apa? I'lam anna abu apa? Oh ini isim inna Isim inna. Kedudukan yang kedua Tasrif. sebagai apa dia? Yang kedua sebagai mudhafun ilaih. Pada sebagai mudah bisa abu apa? Kenapa? Aba sebagai mudhaf, Atas rifi sebagai mudhafun ilaih. Siapa nih? Ahmad Rohani. Ahmad Rohani. Khamsatun sebagai apa? Ustaz? Khamsatun i'rabnya sebagai apa? Waduh, apa ini tuh? Coba tuh. Ini suruh apa ini? For audience. Tahu? Khamsatun i'rabnya sebagai apa? Tahu? Nggak tahu. Apa tuh? Apa tuh? Coba lanjut. Pada Ustaz Amar. Tahu Ustaz? Namun khamsatun di sini sebagai khobar anna. Kabar amna. Selanjutnya ada Amar. Wow. Wow apa itu? Waw situ sebagai waw atof. Salah sunnah. Salah sunnah ma'tuf. Nah. Nah, itu. Hukumnya. Alama i'rabnya apa? Nah, Ustaz apa? Salah Tolong diulang. sunnah alama i'rabnya apa? Ini waw jamaah. Waw. Rafa. Namanya isim apa? Isim ma'dud. Isim adat. Bentar. Isim adat, Ustaz. Isim adud. Benar gak sih? Nabil apa Nabil? Salah sunnah isim apa namanya? Isim apa tadi? Salah sunnah isim apa namanya? Isim a'dad. Isim adat. Ustaz Farhan? Isim a'dad, iya tadi. Ustaz Farhan ada jawaban? Ustaz Farhan? Salah sunnah namanya apa? Salah sunnah itu isimnya ya. Namanya apa? Salah sunnah tadi kan i'rabnya sebagai ma'tuf, hukumnya adalah marfu, alam tandanya yaitu waw jamak. Karena udah waw jamak karena dia isim Muzakkar salim. Benar gak sih? Dia mulhaq. isim mulhaq muzakkar
isim mulhaq jamak muzakkar salim. Salim. Naam Ustaz. Jadi beda antara jamak muzakkar salim sama mulhaq muzakkar salim. Itu beda ya. Naam Ustaz. Selanjutnya Nabil, baban sebagai apa Nabil i'rabnya? Eh, Baban jadi ini tamis. Nabil, ya Tat, baban tanwin i'rab Tat, sebagai sebagai tanwin. tamyiz. Selanjutnya sitatun Ustaz Muslih. Ustaz Muslih, sitatun. Gimana? Sitatun i'rabnya sebagai apa Tat? Kita tuh mubtada. Apakah sah sitatun sebagai mubtada Tat? Enggak. Masa aja sih. Enggak usah, soalnya sitatun itu nakirah kan? Oh, Berarti i'rabnya sebagai apa Tat? Sitatun. Khobar. Kalau di i'rab sebagai khabar, mubtadanya apa? Minha. Minha di depannya. oh, Enggak boleh mubtada daripada jumlah jar majrur. Oh iya iya iya. Ustaz Muslih, sitatun sebagai apa? Usafaran? Rohani? Akilah? Musta'mar? Sitatun i'rabnya adalah sebagai badal. Oh iya badal. Badal daripada khamsatun wa thalathuna. Punya siapa tuh? Oh iya Ustaz. Ada di atas. Dia itu di paling atas. Iya. Selanjutnya minha. Akilah minha i'rabnya sebagai apa Akilah? Akilah minha i'rabnya sebagai apa? Enggak Ustaz. Akilah Ya. minha i'rabnya sebagai apa? Minha i'rabnya sebagai jar dan majrur. Min huruf jar, ha sebagai majrur. Selanjutnya ini. Amar, ha tersebut damir apa Amar? Naam Ustaz. Ha damir apa? Oh, di sana domir mutasil Ustaz. Damir mutasil. Domir mutasil. Emang damir Dia terbagi membeni. berapa? Damir Domir terbagi pada berapa? Domir terbagi dua. Apa yang Mutasil pertama? sama munfasil. Mutasil, munfasil. Bukan baris. Pertama damir terbagi dua, baris sama mustatir kan? Oh iya, yang Selanjutnya nampak dan zahir.
Kemudian pembagiannya Pembagian mustatir terbagi berapa? mustatir terbagi menjadi mustatir 12 Ustaz. Mustatir terbagi berapa? Kalau misal baris terbagi di berapa? Apa ya? Udahlah nanti waktu di Mesir nanti. Nggak ada. Nah, selanjutnya li sulasi rohani sebagai apa? Li sulasi. Bilang rohani. Nabil, li sulasi rohani sebagai apa, Bil? Sebagai apa ya Tat ya? Mikrofonnya dihidupin, Bil. Nggak kedengeran. Ini lagi tes atau apa sih? Iya Tat. Li sulasi i'rabnya sebagai apa? I'rabnya sebagai eh, nggak, apa ya? Ada apa jalannya? Rohani. Li sulasi i'rabnya sebagai apa rohani? Nggak ada di tempat. Ini Ustaz Musli, li sulasi sebagai apa Ustaz Musli? Share mau dulu, Pak. Alamat jarnya sulasi alamat jarnya apa? Sulasi alamat jarnya apa? Pasrah ya? Kenapa kasroh? Nah, itu apa yang aku sih? Emang kalimatnya apa? Aduh. Dasar lafadznya. Coba. Kalau al-mujarradi i'rabnya sebagai apa, Ustaz? Yang udah pun ini ya? Al-mujarradi i'rabnya sebagai Pun ini. mudhafun ilaih. Musafarat? Baik. Mujarradi? Oh. Nah, emang ya? Nah. Naat sebagai nah. Tanda naat apa, Ustaz? Dia mengikuti manutnya. Mengikuti manut. Kalau mau ada berapa keadaan yang diikuti? Ada 4 Bang. Yang pertama, Yang pertamanya nakirah ma'rifah, nakirah ma'rifah. Kedua, nakirah mu'annas, mudzakkar muannas. Ketiga, terus ada maksudnya ya? Hah? Jadi masuk nggak sih Bang? Yang pertama tadi kan apa nakirah ma'rifah, mudzakkar muannas. Yang ketiga, Ya. apa? Buat maklumnya. Ya. Apa? Yang kedengeran ya? Yang kedengeran apa? Yang ketiga? Yang ketiga Yang ketiga? ada maksudnya ya? Apa? Yang kedengeran. Coba pelan-pelan, tak? Yang ketiga adat wa maklul. Ada dan ma'dud. Maksudnya mufrad, tasnya jamak ya?
Ya itu. Ingat ada Pak Dut. Mufrad isnya jamak. Kalau yang keempat, Sat? Ya, Eropnya Bang. I'rabnya. Kalau misal mamnya i'rabnya khobar, berarti nana i'rabnya khobar. Apa? Apa? Julukannya Bapak apa Ah, masuk apa gitu gitu. haro. Yang keempat adalah Harokatnya. 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 Selanjutnya al-babu. Usaharan sebagai apa, Sat? Al-babu. Safaran? Safaran? Al-Babu. Iya, iya. Bang, ini kitabnya agak kelihatan Bang dia nih. Hitam. Ustaz Al-Babu Muslim. sebagai mubtada. Al-babu sebagai mubtada. Khobarnya mana? Mana kitabnya ini? Oh, Al-Awwal Kalau ya. Al-Awwal sebagai khobar. emang boleh kayak gitu, Ustaz? Dua kalimat ma'rifah beriringan. Karena kalau kebiasaannya itu apabila mubtada ma'rifah, nakirah ma'rifah, apabila Oh, mubtada oh, ma'rifah, khabar ini ma'rifah, sebagai naat dia. berarti al-awalu sebagai naat. Kalau misal ada kejadian nanti mubtada ma'rifah, khabar ma'rifah, itu nanti harus ada damir fasal, damir pasi. Seperti al-kalamu huwal lafdu. Al-kalamu ma'rifah, lafdu sebagai khabar ma'rifah. Maka harus ada damir di antara keduanya. Al-kalamu huwa al-lafdu. Berarti al-babu, kalau misal al-babu adalah mubtada, al-awalu ini nggak boleh sebagai khabar. Berarti khabarnya mana? Tat, astajinil hamam, Tat. Ya. Udah dapat, Ustaz? Yang mana khabarnya? Khabar pada al-babu yang mana? Aneh nih Bang. Aduh, Yang sinyalnya mana? amat. Waduh. Kitabnya hilang-hilang Bang. Ah? Bentar, bentar. Iya. Ya, ya, ya. Al-Babu. Al-babu sebagai apa? Al-Babu sebagai mubtada. Terus al-awwal Mubtada, sebagai sifat. sifat. Khabarnya Khobarnya apa, Ustaz? Ustaz Muslim? Khabarnya ada? Covernya ya. Nah,
Ataupun Ustaz Musli ada pendapat Kalau nggak lain. salah ya, Al-babu itu bukan sebagai mubtada. nggak ada. Sama kayak Ustaz Farhan. Ikutin aja dulu. Jadi khabarnya Ustaz? Gimana? Ustaz Amar? Rumah. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz Amar? Yang mana khabarnya? Ustaz, afwan Ustaz. Itu al-babul awal. Apakah hadal babul awal dengan mubtada yang di mahdzuf, al-babu di sini sebagai khabar. Ya, khabar. Al-awal sini benar nggak? Khabar. Kalau misal hazal babul awal, al-babu sebagai khabar daripada mubtada yang mahzuf yaitu haza. Pertanyaannya sekarang, coba Ustaz, kalimat di bawah mana? Fa'ala yaf'ul itu i'rabnya sebagai apa, Ustaz Amar? Fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ulu Fa'ala berarti yaf'ul itu i'rabnya sebagai apa? apa ya? Gimana Ustaz Farhan? Ustaz Musli ada pendapat lain? Ini nyari khobarnya Bang ya. Karena Soalnya kan mubtada itu satu, khabarnya boleh banyak. Ini masalahnya itu mubtada ada tapi khabarnya belum ada. Entah kagak sendiri gitu. Iya. Kan kasihan dong kalau nggak ada khabar. Buka kalau gini benar gak Bang? Kalau misal al-babul awalu min sulasi al-mujarrad gitu. Ini bab awal dari sulasi mujarrad. Ya nggak sih? Dari sulasi mujarrad. Bermula bab yang pertama itu dari sulasi mujarrad. Gitu, Ustaz? Iya. Nah, iya. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Karena soalnya itu jar majrur itu nanti sebagai muta'alla, Ustaz. Iya. Jadi Ustaz, kan kalau tolong diulang. Jadi kalau jumlah mufidah itu kan Iya. kalau bukan mubtada khabar berarti kan fa'il kan? Iya. Nah. Jadi kalau misal nanti seperti kalau memang nanti dalam mubtada khabar ada tambahan jar majrur, itu jar majrur berarti itu hanya sebagai fulah, bukan umdah. Jadi kalau misal kata Ustaz Farah al-babul awalu min sulasil mujarrad ataupun nanti min khamsati wa talatina. Ya, jadi kata-kata takdir daripada min khamsati wa talasuna ataupun min sulasil mujarrad itu hanyalah sebagai fulah. Jadi nggak boleh kalau misal, jadi nggak perlu untuk mentakdir jar majrur itu sebenarnya nggak perlu. Seorang itu hanya sebagai khutbah. Makanya kebanyakan takdir itu yaitu kalau bukan mubtada ya khobar ataupun fa'il. Iya paham. Berarti kalau di sini berarti khobarnya fa'ala yaf'ulu ya. Al-babu mubtada al-awalu na'at fa'ala yaf'ulu hikayah lafat sebagai khobar mubtada. Wah, beneran tadi, Ustaz. Gimana? Diam. Gitu. Jadi fa'ala yaf'ulu pada mahal rafa sebagai khobar daripada mubtada. Mubtada yang mana? Al-babu. Jadi fa'ala yaf'ulu sebagai hikayah lafal. Pada mahal rafa sebagai khobar. Udah? Lanjut. Wa mauzunu, waw sebagai apa? Waw terus sebagai apa, Nabil? Masih 2 sih dia.
Akilah, akilah. Waw tersebut namanya waw apa akilah? Akilah. Ya. Namanya waw apa akilah? Nggak ada waw ya? Oh, nggak ada. Ada juga bingung. Bikin bingung ya. Kita Yang sih ada bang. lu ngomong sulit aja. Nggak ada. Mana waw ya? Gimana, Nggak ada langsung langsung. Bro? Udah. Mauzunu sebagai apa akilah? Mauzunu. Astagfirullah. Kok nggak ada waw ya? Mauzunu sebagai apa akilah? Nabil? Mauzunu sebagai apa Nabil? Nggak ada Nabil ya. Ustaz Amar? Mauzunu sebagai apa Dan? Bisa jadi mubtada nggak Ustaz? Mubtada Kenapa? mubtada karena sebentar. Sebentar. Oke, siap. Dia mudhof ilaih kan? Dia sebagai mudhof, dhamir situ sebagai mudhofin ilaih. Gimana Safaran? Apakah boleh mauzunu sebagai mudhaf? Ustaz Muslim? Ataupun ada pendapat lain? Mauzunu. Mauzunu sebagai apa? Nggak tahu, Bang. Ustaz Muslim? Itu banyak. Saya itu udah keliling sih. Mudhaf ilaih? Ustaz Farhan? Nggak, bukan kayaknya. Beda. Nyari beda. Beda. Gimana ya udah? Bedanya apa Ustaz? Mauzunu sebagai apa? Nggak tahu. Ustaz Muslim? Tahu. Mauzunu sebagai mubtada, hu isim dhamir sebagai mudhafun ilaih, nasara yang suruh hikayah lafat, pada mangarafa sebagai khobar, jumlah mubtada dan khobar sebagai na'at daripada fa'ala yaf'ulu. Jumlah mubtada khobar pada mangarafa na'at kepada fa'ala yaf'ulu. Ada pertanyaan? Karena jumlah sesudah isim ma'rifah ataupun sesudah isim nakirah jatuh sebagai na'at. Jumlah sesudah isim nakirah itu sebagai na'at. Ataupun kalau misal jumlah sesudah isim ma'rifah itu jatuh sebagai hal. Gimana ya? Sudah. Itu cuma sekedar lewat aja untuk penjelasannya. Mungkin nanti aja kalau udah di sana. Bismillah insyaallah. Nah, selanjutnya wa alamatu Ustaz Musli sebagai apa tak? Ada masuk. Maunya mau atas loh. Apanya? Boleh. Wa alamatu sebagai apa? Alamat itu masuk Sebagai? dan dia sebagai mudhof. Wa alamatu iramnya sebagai apa? Dia sebagai mudhof. Wa alamatu Ustaz Farhan sebagai apa tak?
Wa alamatuhu wa ataf. Alamatuhu sebagai maktuf daripada mauzunuhu. Maksud boleh. Untuk kedudukannya sebagai Iya. apa? Sebagai Sebagai mubtada. maktuf. Oh, sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Apakah alamatu sah sebagai mubtada? Siapa? Ustaz Amar? Eh, di sini wawunya sebagai watof, alamatuhu maktuf ke mauzunuhu, berarti di sini kedudukannya sebagai marfu karena benar Ustaz. Mubtada. Mubtada. Apakah sah dia jatuh sebagai mubtada? Kurang tahu Ustaz. Sah. Apakah sah jatuh sebagai mubtada Ustaz Musli? Sah. Sah, Ya, Bang. sekarang gimana? Kan setelah alamatuhu itu kan ada domir. Jadi kan sebagaimana yang disampaikan oleh antum gitu. Itu kalau misal setelahnya ada domir, berarti dia sah sebagai mubtada. Jadi memang makrifat. Syarat mubtada adalah isim ma'rifah. Kalau Iya. cuma alamat tuh nggak sah sebagai mubtada. Alamat itu baru sah jadi mubtada. Selanjutnya an sebagai apa? Akilah. Akilah dia. Nabil, an sebagai apa? Nggak ada orang. Ada sini. Ustaz Farhan, an huruf apa tak? Itu ambil nasab ya? Amil nasab. Kemudian yakuna Ustaz Musli. Isim an lah ya. Ayakuna ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Iya. Fi'il mudhari. Kemudian Mansub. mansub dengan sebab Masukkan amil nawasis. tugasnya apa tak? Menasabkan isim, merafakkan khabar ya. Apa? Merafakkan isim, menasabkan khabar ya, Bang. Isimnya yang mana tak? Ini nih, ainu. Ainu. Khabarnya yang mana tak? Ainu ini. Ya, benar salah. Ainu fi'li sebagai isim kan? Iya. Khabarnya yang mana? Maftuhan ya, Bang. Maftuhan. Khabarnya sebagai maftuhan. Setelah habis itu tadi kan alamatuhu sebagai mubtada kan Safaran? Iya. Khabarnya yang mana tak? Ini. Yang mana? Apa? Ngapain diputar-putar? Aduh. Ustaz Muslim. Ini wa alamatuhu kan mubtada. Ayyakuna khabarnya itu dia ayakuna ainu fi'lihi maftuhan. Berarti satu kalimat itu sebagai khabar. Iya. Khobar terbagi dua kan Ustaz? Ada mufrad, ada ghairu mufrad kan Ustaz? Iya. Terus Bang? Ghairu mufrad kan terbagi dua Ustaz? Iya. Apa-apa aja Ustaz? Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kemudian ada yang jar majrur, ada yang jar majrur, ada yang ini mudhof ilaih. Zaraf, mudhof ilaih kan? Iya. Terus ayakuna ini maksudnya kemana tak?
Alamatu ayyakuna. Dia masuknya ke yang fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah, fa'il dan fa'il. Sedangkan ini huruf amil nasab, fi'il, isim, khobar. Kalau fi'liyah tadi kan fi'il fa'il kan? Iya. Kalau ini fi'il, isim, khobar. Jadi gimana, Tat? Kurang paham, Bang. Bisa Muslim? Saat muslim. Angkat tangan, Bang. Tadi Iya, Bang. udah dibilang khobar terbagi dua, mufrad, ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu ada jumlah ismiyah, mubtada khobar, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, fi'il fa'il. Habis itu yang ketiga jar majrur, yang keempat dharaf beserta mudhafun ilaih. Jadi ayyakuna ini ainu fi'lihi maftuhan, apakah dia sah sebagai khobar? Fi'il isim khobar, fi'il fa'il. Kalau fi'il fa'il jelas ada jumlah fi'liyah. Jadi apakah sah ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan itu sebagai khobar? Ustaz Amar? Enggak, Ustaz. Enggak. Enggak sah. Nah, berarti di mana khobarnya? Fi'lihi. Fi'li sebagai khobar. Naam. Terus maftuhan nanti sebagai khobar daripada yakuna. Naam, Ustaz, benar. Apakah sah antara fi'il nakis dengan khobarnya diselangi oleh khobar yang lain? Enggak. Enggak sah. Karena Enggak sah. berarti khobarnya mana? Kalau gini, Bang. Ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi. Nah, stop di situ. Ainu fi'li maftuhan fil madi itu sebagai khobarnya. Iya, ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi. Berarti maftuhan itu dia kenapa masuk? Oh iya, yang maftuhan doang ya. Yang maftuhan aja jadi maftuhan aja yang jadi khabar, Bang. Jadi gimana? Iya, maftuhan aja kan Maftuhan sebagai apa? sebagai khabar. Khobar hukumnya adalah marfu, sedangkan ini adalah mansub. Lampul. Hah? Itu lampul, tolong jelasin. Jadi gimana? Tanya audiens. Ya, jadi khobarnya adalah ayyakuna ainu fi'li maftuhan fil madhi. Ayyakuna sampai seterusnya itu jatuh sebagai khobar. Apakah sah dia jatuh sebagai khobar? Sah. Karena khobar memang terbagi dua, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Mufrad terbagi dua. Mufrad terbagi dua. Ada yang mufrad langsung dengan kalimat zahir, satu kalimat. Ada yang nanti takwil daripada takwil kepada mufrad. Karena kenapa? Karena an ini adalah kalimat takwil. Karena dasar daripada kalimat itu adalah kalimat mufrad. Ditakwil sebagai jumlah, makanya harus ada an. Itu nanti insya Allah kalau misal nanti di sana, kalau ada di Mesir nanti dijelasin ada. Jadi sebagai pemberitahuan aja, ayyakuna ini termasuk pada takwil mufrad. Makanya ia sah jatuh sebagai khobar. Khobar mufrad. Mufrad yang takwil nanti. Waduh, udah jam 2. Mungkin udah cukup sampai di sini saja pertemuan untuk hari ini. Maaf, sudah waktunya udah lebih. Nah. Terima kasih, Ustaz Muklis. Terima kasih. Sudah tembak-tembak. Syukron Ustaz. Iya. Gila nyatat nggak Gila? Habis?
Oh, Enggak, enggak, Tat. Aduh, afwan. enggak ngapa. Stabil. Soalnya Irab tuh nggak perlu nyatet. Enggak perlu nyatet, Tat. Enggak perlu Nggak nyatet. perlu, hafal aja. Oh, ngafal matanya, Tat. Ngafal matanya, ngafal Irabnya juga. Hmm. Udah, berarti untuk hari Sabtu nanti yang distorkan adalah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai apa tadi? Coba Ustaz, yang Nahu Jalasa Zaidun. Berarti 2 bab yang akan distorkan di hari Sabtu nanti ya. Udah, sekian dari Ana. Kalau ada kurang Ana minta maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu buat semua. Kebus itu